Kita lanjut ya. Rancangan sistem perpajakan bagian kedua. Jadi pajak dan keadilan. Tujuan lain dari kebijakan perpajakan adalah keadilan. Jadi mendistribusikan beban pajak secara adil. Jadi menyetujui apa yang adil jauh lebih sulit dibandingkan menyepakati apa yang efisien. Jadi adil dan efisien itu berbeda. Namun ada beberapa prinsip yang diterapkan untuk mengevaluasi keadilan sistem perpajakan. Jadi bagaimana membuat sistem perpajakan yang adil. Prinsip manfaat nih dari sistem perpajakan bahwa masyarakat harus membayar pajak berdasarkan manfaat yang mereka terima dari layanan pemerintah. Jadi masyarakat membayar pajak harus setara dengan manfaat yang diterima dari segi layanan pemerintah. Manfaatnya berupa apa? Bisa berupa barang publik atau sumber daya milik bersama ya. Contohnya membuat barang publik tadi. Kalau barang pribadi kan ada harganya ya. Jadi kalau barang publik itu dilihat jadi seberapa banyak Anda menggunakannya. Nah, cuma kan barang publik itu disediakan oleh pemerintah. Anda membayarnya melalui apa? Membayarnya melalui pajak. Jadi barang publik itu secara tidak langsung ya. Jadi membayar pajak, pajaknya dialokasikan pemerintah jadi bayar publik. Jadi semakin banyak manfaat masyarakat menggunakannya harus setara dengan manfaat dengan beban pajak yang dibayar masyarakat. Contohnya pajak pada bensin. Jadi bahan bakar bensin dipajakin tujuannya berkaitan seberapa banyak orang menggunakan jalan umum. Jadi kan kita menggunakan jalan raya ya. Nah, pajaknya dari mana? Pajaknya dari bensin. Jadi jalan raya itu dibuat dari pajak bensin seperti itu. Karena kita menggunakan jalan raya ini dengan kendaraan. Nah, kendaraannya kan pakai bensin. Dibiayai dengan pajak bensin. Jadi sesuai manfaat yang diterima sama beban yang dibayar masyarakat. Paham ya? Jadi ini contohnya jalan umum ini adalah barang publik. Pajaknya adalah seberapa banyak Anda membayar pajak jalan umum lewat pajak bensin tadi. Karena ini terkait apa? Jadi contohnya jalan umum ini lebih mirip ke sumber daya milik bersama ya. Jadi kalau digunakan terlalu banyak overuse jadinya macet. Nah, kalau macet kan jadi berakibat merugikan bagi masyarakat ya, makanya dipajakin bensin. Seperti itu bensinnya dipajakin kan, kalau bensin dipajakin nanti pengguna jalan umumnya mau nggak mau bakal berkurang karena harga bensin mahal gara-gara pajak bensin. Jadi sesuai ya beban pajak sama manfaatnya. Nah, cuman di sini ada yang disebut prinsip kemampuan membayar. Jadi gagasan pajak bahwa yang harus dipungut sesuai dengan seberapa banyak orang mampu memikul beban tersebut. Nah, di sini disarankan harus pembayar pajak harus melakukan pengorbanan yang sama, menyadari bahwa pengorbanan tidak hanya bergantung pada pembayaran pajak, namun juga pada pendapatan orang tersebut. Contohnya misalnya tagihan pajak $10.000 dikenakan oleh seluruh orang. $10.000 ini bakal jadi pengorbanan yang lebih besar untuk masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan bagi masyarakat kelas atas, orang kaya jadi bayar $10.000 pengorbanannya tidak terlalu besar seperti itu. Cuman ini
pengorbanan terlalu besar, misalnya pajaknya disamain semua orang $10.000. Kan nggak sesuai dengan prinsip kemampuan membayar ya. Jadi semua masyarakat disetarakan seperti itu. Paham ya? Dari segi aturan lebih simpel kalau tagihannya disetarakan, jadi flat ya. Nah, cuman ini nggak adil karena apa? Nggak berdasarkan prinsip kemampuan membayar. Setiap orang pendapatannya berbeda-beda. Nggak mungkin disatuin jadi satu harga. Seperti ini. Keadilan vertikal, gagasan adalah membayar pajak sesuai dengan kemampuan pajak yang lebih besar, membayar jumlah pajak yang lebih besar. Keadilan vertikal artinya orang yang pendapatannya lebih tinggi, dia membayar pajak juga lebih tinggi. Orang yang pendapatannya rendah membayar pajak, rasionya lebih rendah. Seperti itu. Ini disebut pajak progresif. Jadi apa? Wajib pajak yang berpendapatan tinggi membayar sebagian besar pendapatannya dibandingkan wajib pajak berpendapatan rendah. Ini pajak progresif ya. Jadi makin tinggi pendapatannya, rasio pembayarannya makin banyak. Contohnya di Indonesia gajinya 5 miliar per tahun, dia bayar bisa sampai 35% ya dari total pendapatannya. Kalau pajak regresif gimana? Artinya kebalikan. Jadi makin tinggi pendapatan, rasio pajaknya malah makin rendah. Seperti itu. Kalau progresif kan contohnya kayak di Indonesia misalnya, kalau pendapatannya sesuai PTKP, PTKP misalnya 54 juta, cuman suruh bayar pajak, di atas 54 juta suruh bayar pajak 5%. Kalau udah sampai 5 miliar 35%. Kalau ini kebalikannya. Kalau pendapatannya rendah, bayar pajaknya rasionya tinggi. Misalnya kalau pendapatannya 60 juta per tahun 35%, sedangkan kalau 5 miliar per tahun rupiah jadi 5%. Jadi regresif ya, dari 35% paling rendah sekarang jadi 5% kebalikannya ya. Kalau profesional sama nih. Contohnya profesional, jadi pajak penghasilannya mau pendapatannya 60 juta per tahun bayarnya 5% sampai pendapatan 5 miliar per tahun bayarnya 5%. Kalau agresif kan misalnya pendapatan 60 juta per tahun bayarnya 35%, sedangkan 5 miliar per tahun bayarnya justru paling proporsinya lebih kecil 5%. Jadi mana yang benar? Nah, jawabannya ini tergantung dari perspektif. Kalau berasa proporsional jadi dibikin sama semua. Jadi semua pendapatan rasio pembayarannya sama 5%, mau gajinya 60 juta per tahun atau 5 miliar per tahun sama. Ini kan bisa terlihat adil ya, sama ya. Kalau regresif, jadi gaji 60 juta per tahun 35% pajaknya, gaji 5 miliar per tahun 5%. Apakah ini adil? Nah, ini dibilang nggak adil. Kenapa? Karena biaya pengorbanannya jauh lebih besar untuk masyarakat penghasilan kecil daripada penghasilan rendah. Cuman ini efisien. Kenapa efisien? Jadi ini memicu orang biar pendapatannya tinggi. Jadi menyuruh, jadi itu menginsentif orang biar pendapatannya tinggi. Seperti itu kan, Pak. Pendapatan itu hal baik ya. Hal baik justru harus didukung oleh pajak. Yang harus dipajakin lebih tinggi adalah hal buruk. Sedangkan pendapatan itu hal baik ya. Contohnya untuk hal buruk kayak tembakau, minuman keras pajaknya harus tinggi ya. Nah, sedangkan pajak progresif
karena pendapatan ini hal baik. Nah, di sini dibilang sistem keadilan vertikal. Jadi kalau gaji 60 juta per tahun 5%, gaji 5 miliar per tahun 35%. Nah, ini kalau gajinya makin tinggi itu bayar pajaknya rasio makin tinggi juga. Nah, ini dibilang adil cuman nggak efisien. Jadi memicu orang biar pendapatannya tetap rendah. Daripada dia pendapatan tinggi, jadi menginsentif orang untuk berpendapatan rendah. Seperti itu argumennya. Jadi ada dua argumen, yang regresif sama progresif. Cuman memang kenyataannya di dunia ini 1% orang terkaya itu memiliki 90% kekayaan di dunia. Nah, karena jadi kekayaan di dunia itu dikuasai oleh 1% orang elit globalnya ya. Makanya kalau berdasarkan kenyataan lebih cocoknya sih ke progresif ya. Seperti itu ya. Agar merata, soalnya kan nggak merata 1% kekayaan menguasai 90%, 1% manusia menguasai 90% kekayaan dunia kan nggak merata ya secara kenyataannya. Jadi di dunia kebanyakan pakainya progresif ya, biar lebih merata seperti itu pendapatan. Ngerti ya kenapa di negara-negara pakainya progresif? Padahal hal baik dipajakin. Emang kenyataannya seperti itu. Seperti itu ya. Nah, contohnya progresif ini ya. Makin tinggi pendapatannya misalnya 60 ribu dolar, pajaknya 30%, 10 ribu dolar, pajaknya 20%. Kalau profesional mau berapa pendapatan, pajaknya 25%. Kalau regresif 50 ribu dolar, pajaknya 30%, 200 ribu dolar, pajaknya 20%. Kalau ini menginsentif hal baik tadi, menginsentif orang untuk menjadi pendapatannya menjadi tinggi. Kalau ini progresif. Jadi ini dari sistem keadilan ya. Jadi orang yang pendapatannya tinggi harus bayar lebih tinggi juga. Cuman kalau di dunia nyata lebih cocok yang progresif karena tadi 1% orang bisa menguasai 90% lebih kekayaan dunia kan itu nggak merata ya. Jadi kekayaan dunia numpuk di 1% orang aja ya. Jadi cocoknya dipakai pajak progresif biar lebih merata ya pendapatan. Jadi disebut adil. Jadi kalian kalau melihat keadilan harus dari dua sisi ya. Gimana? Nah, contohnya pajak federal Amerika Serikat progresif ya dia. Jadi kayak Indonesia ya Amerika Serikat progresif. Jadi pendapatannya di atas 30 ribu dolar 35%. Kalau di bawah 7.825 dolar pajaknya 10% ya. Nah, ini asal usul kenapa pakai pajak progresif. Padahal pendapatan itu adalah hal baik. Cuman dia dipajakin progresif karena tadi emang distribusi kekayaan di dunia emang merucutnya nggak imbang ya. Dia fokus ke elit global ya. Makanya pajaknya harus dibuat progresif agar lebih merata masyarakat yang pendapatan rendah seperti itu. Ini juga lebih adil nih. Nah, ini dibilang adil cuman nggak efisien. Jadi memicu orang biar pendapatannya nggak tinggi. Sama aja kayak orang pendapatan tinggi dipajakin. Cuman kalau kenyataan seperti itu mau gimana lagi biar adil. Jadi mengorbankan efisien biar adil. Nah, keadilan horizontal. Jadi pembayar pajak harus membayar pajak yang sama. Nah, jadi sulit untuk menyepakati faktor apa selain pendapatan. Jadi selain pendapatan untuk menentukan kemampuan membayar horizontal artinya setiap orang membayar jumlah pajak yang sama. Jadi tiap orang pajaknya sama. Nah, ini disebut keadilan horizontal. Kalau vertikal kan tadi
pajak progresif ya. Kalau horizontal contohnya kayak pajak proporsional, setiap orang membayar jumlah yang sama. Contohnya di Amerika Serikat itu dia bayar pajak pernikahan seperti itu. Pasangan dengan pendapatan yang sama membayar pajak pernikahan. Sedangkan pasangan dengan pendapatannya berbeda akan menerima subsidi pernikahan. Contohnya ada yang satu pendapatannya tinggi, yang satu pendapatannya kecil, dia dapat subsidi pernikahan. Jadi pajaknya nggak sama kayak pajak yang pendapatannya sama. Seperti itu. Banyak yang menganjurkan reformasi sistem perpajakan agar netral dengan hubungan status pernikahan. Seperti itu. Jadi ini terkait sama status pernikahan ya. Jadi kalau dia menikah ada pajak pernikahan. Jadi kalau pendapatannya sama, dia bayar pajak pernikahan. Cuman kalau pendapatannya berbeda di Amerika Serikat, dia justru menerima subsidi pernikahan. Jadi sistem perpajakan yang ideal untuk pajak pernikahan dan subsidi pernikahan gimana di Amerika Serikat? Soalnya pasangan suami istri penghasilan sama membayar pajak yang sama. Status perkawinan tidak mempengaruhi tagihan pajak. Seorang atau keluarga yang tidak mempunyai penghasilan tidak membayar pajak. Wajib pajak yang berpendapatan tinggi membayar lebih bagian besar pendapatannya lebih tinggi dibandingkan pajak yang berpendapatan rendah. Nah, merancang sistem perpajakan dengan kata tersebut secara matematis itu mustahil. Jadi kalau di Indonesia kan ada pasangan suami istri, kalau dia udah nikah penghasilannya join ya, join income digabung ya. Seperti itu. Harusnya status perkawinan tidak mempengaruhi tagihan pajak. Di Indonesia juga ada ya. Jadi ntar suami istri mau pisah harta atau gabung. Kan kalau gabung nanti jadi joint income-nya. RTKP. Seorang yang tidak mempunyai penghasilan harusnya tidak membayar pajak. Itu. Jadi orang yang berpendapatan tinggi membayar pajak lebih banyak daripada yang berpendapatan rendah. Seharusnya ya. Ingat, yang menanggung beban belum tentu yang mendapat tagihan pajak. Contohnya apa? Keadilan pajak. Diperhatikan juga misalnya, tadi kan pajak penghasilan, sekarang contohnya pajak pertambahan nilai untuk barang. Misalnya pajak atas mantel bulu. Contohnya mantel bulu itu barang mewah ya. Jadi yang dikhususkan untuk yang berpenghasilan tinggi ya. Kalau di Indonesia ada pajak pertambahan nilai barang mewah, barang vertikal. Bulu itu adalah barang mewah. Nah, permintaannya sangat elastis. Barang mewah permintaannya sangat elastis. Artinya apa? Orang nggak beli barang itu nggak apa-apa. Karena permintaannya sangat elastis. Dia punya alternatif pilihan lain. Dia nggak beli mantel bulu. Dia bisa beli jaket kulit atau bisa beli yang lain yang harganya tinggi ya. Nah, orang bisa mengalihkan permintaan bulu ini bisa yang mungkin bisa mempengaruhi orang yang tidak kaya. Contohnya apa? Contohnya orang yang tadi produksi mantel bulu bisa aja pegawainya itu digaji UMR ya. Gajinya rendah ya UMR. Nah, karena dipajakin mantel bulu pajak tinggi karena pajak barang mewah. Nah, jadi kan mau nggak mau perusahaan kalau harganya naik, jadi permintaannya bakal turun dong karena harganya itu terlalu mahal. Jadi orang yang direkrut untuk bekerja jadi lebih sedikit. Seperti itu kan. Ini mempengaruhi orang ya. Jadi barang mewah itu seharusnya nggak dipajakin lebih tinggi ya.
kayak PPNBM contohnya kayak jualan mobil harganya 2 miliar. Bisa aja orang yang produksi mobil itu pabriknya pegawainya cuma digaji UMR. Pas pajaknya dinaikin, pajak barang mewah ditambahin, efeknya pekerjanya jadi lebih sedikit atau di PHK karena tadi untuk meminimalkan biaya perusahaan. Jadi pajak penghasilan bisa dikenakan regresi, bisa dikenakan progresif karena tadi 1% orang menguasai 90% kekayaan dunia. Cuman kalau untuk pajak barang mewah karena dia jadi barang mewah itu karena dia langka. Nah, cuman permintaannya sangat elastis seperti itu. Jadi ini nggak adil ya. Jadi harus dievaluasi keadilan pajaknya. Jadi barang mewah itu tidak harus dipajakin tinggi karena barang mewah itu dia jadi harga yang mahal karena dia langka. Kenapa barang langka dipajakin tinggi? Emang apa salahnya dia barang itu langka? Terus terus itu barangnya juga sangat elastis. Dia punya ada alternatif. Kalau nggak beli barang itu orang orang kaya misalnya kan mau beli barang mewah. Kalau nggak beli barang itu nggak apa-apa. Dia bisa beli alternatif barang lain karena dia sangat elastis. Jadi diperhatikan ya keadilan pajak. Jadi pajak itu bukan harga barang mewah dipajakin karena PPNBM barang mewah, pajak tambah nilai barang mewah. Bisa aja perusahaan yang memproduksi barang mewah itu mempekerjakan orang dengan gaji yang pas-pasan ya. Seperti itu. Lalu nih, ketika pemerintah memungut pajak pada perusahaan, maka perusahaan tersebut lebih seperti pemungut pajak dibandingkan pembayar pajak. Artinya apa? Jadi perusahaan misalnya pemerintah mengenakan PPh badan 25% pajaknya ya. 25% kan itu jadi biaya bagi perusahaannya. Bisa aja efeknya karena dikenakan PPh badan, efeknya tenaga kerjanya juga gajinya dikurangin karena perusahaan itu harus bayar beban pajak tinggi ya 25%. Jadi misalnya berusaha dikenakan pajak tinggi PPh badan. Nah, efeknya masyarakat jadi gajinya makin kecil karena perusahaan harus bayar pajak, jadi beban pajak ini ditanggung masyarakat. Misalkan pemerintah memungut pajak pada produsen mobil, pemilik jadi keuntungannya semakin sedikit seperti itu. Bisa aja pemiliknya dia seiring waktu dia investasi dari selain industri otomotif. Jadi karena untungnya sedikit, bisa aja pemilik modal narik investasinya buat investasi di industri lain. Contohnya tadinya industri otomotif, sekarang karena industri otomotif kena pajak tambah nilai barang mewah, dia industri makanan aja. Nah, perusahaannya jadi ditutup. Nah, yang dirugikan siapa? Perusahaannya ditutup, dirugikan masyarakat. Jadi kesulitan mencari pekerjaan karena perusahaannya ditutup karena pemilik modal narik investasinya ya. Kenapa bisa ditutup? Karena pasokan mobil menurun, harga mobil naik, pembeli mobil jadi semakin sedikit seperti itu. Sehingga pekerja otomotif turun, upahnya turun, dan kondisi pekerja menjadi lebih buruk. Jadi diperhatikan ya, barang mewah itu bukan hal buruk, barang mewah itu ngapain dipajakin tinggi ya? Harusnya yang dipajakin tinggi itu hal buruk kayak tadi tembakau, minuman keras, terus bahan bakar bensin ya karena menyebabkan polusi ya. Seperti itu ya. Jadi dipikir-pikir ya. Jadi bukan barang mewah dipajakin pajak tinggi ya. Jadi harusnya dipajakin pajak tinggi itu barang dan jasa yang mempunyai resiko buruk bagi masyarakat.
Seperti itu ya, paham ya. Pajak tetap flat tax. Jadi tarif pajak marginalnya sama untuk setiap orang. Semakin tinggi ambang batasnya, makin progresif pajaknya. Untuk mengurangi beban administratif tidak populer karena manfaat dari kompleksitas sistem ini tidak dapat menguntungkan bagi pelobi pajak atau akuntan pajak. Nah, ini digunakan di negara Eropa Tengah dan atau Timur. Jadi di Eropa Tengah atau Timur pakai sistem pajak tetap flat. Jadi tarif pajaknya simpel. Seperti itu dibikin. Jadi untuk mengurangi beban administratif. Contohnya kalian kalau belajar pajak di Indonesia PPh Badan ya. Ada yang namanya Natura. Natura itu nanti ada yang objek kena objek pajak, ada yang dikecualikan objek pajak. Itu sangat ribet ya. Jadi untuk menentukan beban pajaknya kayak contohnya makan siang pegawai, makan siang direksi gitu kan. Dia masuk objek pajak atau enggak, itu ribet jadi butuh konsultan pajak. Nah, aturan pajaknya ini ribet nih, jadi butuh akuntan pajak. Jadi kalian kalau belajar perpajakan di Indonesia panjang banget, jadi harus kalau mau jadi konsultan pajak harus ngambil sertifikasi konsultan pajak ya, karena pajak di Indonesia ribet ya. Jadi beban administratifnya tinggi, beban administratifnya itu harus kerjakan akuntan pajak yang ngerti konsultan pajak. Seperti itu. Kenapa pajak nggak dibikin simpel aja nih, kayak di Eropa, nama Eropa Timur. Jadi nggak perlu pakai akuntan pajak ya. Jadi pajak di Indonesia itu sangat ribet ya. Kalian kalau lihat aturan pajak Indonesia ribet, apalagi PPh Badan ya. Jadi, nah terakhir kesimpulan trade-off antara efisiensi dan pemerataan. Tujuan efisiensi dan kesetaraan seringkali bertentangan. Contohnya pajak lamsem ada pajak yang efisien namun tidak adil. Nah, para pemimpin politik mempunyai pandang berbeda mengenai ini. Ekonomi dapat membantu kita untuk memahami pengorbanannya dan membantu kita menghindari kebijakan yang mengorbankan efisiensi tanpa adanya peningkatan keadilan pajak atau ekuitas. Contohnya tadi pajak progresif penghasilan itu nggak efisien karena orang yang penghasilannya tinggi malah dipajakin tinggi, nggak efisien secara ekonomi ya. Jadi orang yang pendapatannya tinggi kenapa pajaknya tinggi, karena pajak penghasilan itu hal baik seperti itu. Kenapa harus dipajak hal baik, harus dipajaki tinggi juga. Nah, ini masuk ke politik ya. Secara politik itu tidak efisien. Nah, karena secara politik itu tidak adil maksudnya. Jadi harusnya orang yang penghasilan tinggi harus dipajakin tinggi juga. Karena menurut politik itu dilihat persentase kekayaan itu dikuasai oleh kaum minoritas sedikit. Jadi mayoritas kekayaan dunia dikuasai oleh minoritas orang yang berkuasa. Makanya lebih cocok progresif. Cuman yang tidak disetujui ekonom adalah pajak barang mewah. Kenapa barang mewah itu dipajakin tinggi? Karena biasanya orang yang produksi barang mewah itu tadi mempekerjakan orang-orang ya, itu mempengaruhi hajat orang banyak ya. Jadi kalau pajaknya tinggi itu berpengaruh ke pekerjanya. Seperti itu. Demikianlah untuk bab 2 sistem pajakan bagian kedua. Terima kasih.